Ini adalah daftar bonus Departemen Desain kami untuk kuartal terakhir, silakan Anda periksa. Bonus apa? Jangan bermimpi. Mulai sekarang, karyawan wanita usia lanjut yang berusia di atas 35 tahun, segera pecat. Ada lebih dari 100 orang di perusahaan, haruskah kita meminta instruksi dari Presiden Direktur? Diam. Karyawan wanita usia lanjut hanyalah beban bagi perusahaan. Bahkan jika Presiden Direktur tahu, dia hanya akan memujiku karena becus bekerja. Aku sudah bekerja di perusahaan selama 10 tahun lebih, dan sekarang kamu memecatku. Bukankah ini terlalu tidak adil? Benar sekali. Pekerjaan yang kalian lakukan ini, bahkan anak magang manapun bisa melakukannya. Perusahaan, Bukanlah panti jompo. Apa kamu tidak takut aku akan menuntutmu karena melakukan ini? latar belakangku sangat kuat. Bahkan jika dituntut, dengan kekuasaan keluarga Huo, itu hanya masalah kecil yang bisa diselesaikan dalam sekejap. Apa yang ingin kamu tuntut? Atas dasar, apa kamu memperlakukan kami seperti ini? Atas dasar aku adalah manajer HR. Siapapun yang berbuat onar lagi, akan kutulis di surat keterangan kerjanya, memiliki sikap buruk, dan berkelakuan tidak baik. Masih ingin mencari kerja? Kita lihat saja siapa yang berani mempekerjakan kalian. Manajer mah, Cukup, aku tidak punya waktu mendengarkan omong kosongmu. Segera lakukan serah terima, lalu kemasi barang-barangmu dan pergi dari sini. aku akan pergi. Lagi pula aku tidak mau melayanimu lagi. Memang benar ibuku adalah pengasuh keluarga Huo, tapi aku dan Kak Yanci sudah tumbuh bersama sejak kecil. Dia memberiku pekerjaan ini. Pasti karena dia menyukaiku. Menjadi Nyonya Huo hanyalah masalah waktu. Sekarang, aku harus mengelola perusahaan ini dengan baik untuknya. Sudah 15 tahun bekerja? Rasanya seperti mimpi. Dan sekarang semuanya harus dimulai dari awal lagi. Siapa kamu? Tolong aku. Sepertinya dia tidak sadarkan diri karena obat. Biar ku panggilkan dokter. Bantu aku. Aku akan bertanggung jawab kepadamu. Tidak sangka setelah melajang bertahun-tahun, pertama kalinya aku berhubungan dengan pria, ternyata dengan cara seperti ini. Presiden Huo, apakah Anda ada di dalam? Ada orang datang. Gawat. Jika perusahaan tahu, aku tidur dengan pria asing, masalahnya akan jadi besar. Kak Yanci, ini sup ayam yang kubuatkan untukmu. Ini mengandung ginseng dan tanduk rusa. Letakkan saja di sana. Kak Yanci, Sudah kubilang letakkan di sana. Keluar. Tidak sangka wanita itu, bahkan sebuah ciuman bisa membuatku hilang kendali. Sama-sama. Tidak apa-apa, kesinilah. Mama, Sayang, apakah kamu hari ini penurut? iya. Lagi pula aku dan kakak dapat nilai 100 lagi. Hebat sekali, sayang kesayanganku. Cece, ada apa denganmu? Apa kamu bertengkar dengan teman-teman? Hari ini, teman-teman mengejek kami anak tanpa ayah. Mereka juga menghina mama wanita tak tahu malu. Kakak benar-benar tidak tahan. Beraninya mereka menghina ibuku? Akan kuberi dia pelajaran? Mama adalah orang terbaik. Benar, Sayang, Mama beritahu kalian ya, ayah kalian itu, seorang pahlawan. Kalian bukan anak tanpa ayah. Hanya saja ayah sudah tiada karena sakit. Selama ada mama, kami adalah anak-anak paling bahagia. lebih bahagia dari anak manapun. Memiliki kalian berdua, aku jauh lebih bahagia. Sudah, sekarang kalian belajar yang rajin ya. Putraku, cepat ke sini lihat sebentar. Lihatlah, ini semua sudah Ibu. Pilihkan baik-baik untukmu. Bu, sudah kubilang aku tidak tertarik. Lalu kamu tertarik pada siapa? Aku akan panggilkan dokter. Kalian semua silakan keluar. Putraku, usiamu sudah 28 tahun. Kalau kamu tidak segera menikah,
Lalu harta kekayaan keluarga Huo, siapa yang akan mewarisinya? Kamu setidaknya pilihlah satu dan cobalah mengenalnya. Siapa tahu kamu akan menyukainya. Masih ada urusan di kantor. Aku pergi dulu. Anak ini. Nyonya, tuan muda belakangan ini selalu menjauhi wanita. Jika kita memaksanya secara tiba-tiba, dia justru akan semakin menolak. Saya punya sebuah ide. Sekarang saatnya program pengembangan bakat. Dimulai seleksi. Bagaimana kalau kita mencobanya? Pengembangan bakat? Benar sekali. Ini adalah program Tuan Besar Huo. Saat beliau masih ada, kegiatan amal yang digagasnya untuk membantu agar siswa kurang mampu bisa menyelesaikan pendidikan. Jika membiarkannya menghabiskan waktu dengan anak-anak, siapa tahu dia akan mulai menyukai anak-anak dan muncul keinginan untuk menikah. Ide yang bagus. Kalau begitu, segera laksanakan. Baik. Ibu, aku takut sekali. Weiwei, kamu harus bergerak cepat. Lihatlah Nyonya besar. Dia sedang sibuk mencarikan pasangan untuk tuan muda. Kenapa harus terburu-buru? Aku dan Kak Yanci tumbuh besar bersama. Selama bertahun-tahun ini dia tidak melirik wanita lain. Dia pasti ingin bersamaku. Hanya saja dia merasa terhalang karena aku adalah putri dari pelayanmu. Oleh status hubungan inilah. Ucapanmu ada benarnya. Tuan muda mungkin juga berpikir begitu. Tetapi, kamu harus di depan Nyonya besar, menunjukkan sikap yang baik, agar Nyonya besar segera mengakuimu, dan menjadi Nyonya muda keluarga Huo yang sesungguhnya. Tenang saja, aku pasti akan menjadi istri yang bijak miliknya. Nian. Ma. Mama baru saja belanja dan membeli iga babi lebih. Bawalah pulang untuk makanan bergizi anak-anak. Ma, kenapa Mama belikan daging sebanyak ini lagi? Kalau kakak laki-laki dan kakak ipar tahu, mereka akan meributkan ini dengan Mama lagi. Cepat bawa pulang saja. Lagi pula, uang hasil kerjaku cukup untuk menghidupi mereka. Jangan khawatir, pengeluaran di rumah ini semuanya pakai uang pensiun Mama. Mama membelikan iga babi untuk cucu Mama. Itu bukan apa-apa. Ambillah ini. Terima kasih, Ma. Nak, Mama hanya merasa kasihan padamu. Ma. Andai saja kamu tidak melahirkan kedua anak ini, tidak mungkin kamu sulit mendapat pekerjaan bagus dan dipandang rendah oleh orang lain. Ma, anak-anak itu tidak bersalah. Aku tidak menyesal. Oh ya, grup Huo akan datang ke sekolah untuk memilih talenta muda dari SD sampai universitas. Semua biayanya gratis. Setelah lulus, bahkan bisa masuk ke grup Huo. Jika mereka terpilih, bebanmu akan menjadi lebih ringan. Grup Huo. Program unggulan talenta grup Huo. Bagi yang terpilih, seluruh biaya sekolah sebelum usia 18 tahun, serta biaya hidup, semuanya akan ditanggung oleh grup Huo kami. Baik. Bagus sekali. Kudengar sekali terpilih. Beasiswanya mencapai 110-an ribu dolar per tahun. Pilih aku. Pilih aku. Anak kami juara 1 Olimpiade Matematika. Supervisor, ayahku adalah teman lama Anda. Butler Wang, ini adalah daftar siswa berprestasi sekolah tahun ini. Sekolah kalian, setiap tahun menerima bantuan besar dari grup Huo kami. Tapi kenapa hanya segelintir orang ini yang didaftarkan sebagai talenta? Itu. Dari mana datangnya anak tidak beradab ini? Sampai membuat baju bermerekku menjadi kotor semua. Maaf, kami tidak sengaja. Cece, kamu tidak apa-apa? Aku pikir siapa? Ternyata si Sunian yang dikeluarkan itu. Beberapa tahun tidak bertemu. Tidak menyangka, kamu, wanita, seumurmu, masih bisa melahirkan anak. Jangan-jangan mereka adalah anak haram tanpa ayah? Jaga ucapanmu. Paman Mang, lihat. Apakah ini bagus? Sangat bagus. Yanci kami sungguh hebat. Tuan muda. Anak manis, siapa namamu? Namaku Susing Ce. Ini adik perempuanku Susing Yao. Dilihat dari bentuk mata dan wajahnya. Bahkan cara bicaranya sama seperti tuan muda waktu masih kecil. Kebetulan sekali. Kedua anak ini begitu berprestasi. Mengapa mereka tidak ada dalam daftar? Ibu dari kedua anak ini punya kehidupan pribadi yang tidak baik.
melahirkan di luar nikah, dan tidak bermoral. Program bakat unggulan kita tidak bisa menerima orang seperti itu. Sudah kubilang, keputusanku memecatmu dulu memang benar. Sekarang kamu kembali membawa kedua anak ini, masih ingin mencari keuntungan dari keluarga Huo? Anda pernah bekerja di grup Huo? Mengenal Presiden Huo? Seorang wanita parubaya yang sudah dipecat, mana mungkin mengenal Presiden Huo? Anak ini dan Tuan Muda terlihat sangat mirip. Mungkinkah dia anak dari Tuan Muda? Tapi dia hanya wanita parubaya. Mana mungkin Tuan Muda punya hubungan dengannya? Sunian, dasar wanita tak tahu malu. Jika ini di zaman kuno, kamu sudah pasti dihukum berat. Benar, sangat tidak tahu malu. Benar-benar menjijikan. Diam. Dinasti Qing sudah runtuh ratusan tahun lalu. Masih bicara soal hukuman kuno? Ibuku membesarkanku dan adikku dengan usahanya sendiri. Dia adalah ibu terbaik di dunia, sedangkan kalian sekelompok orang kasar yang hanya cari perhatian dengan memaki, seharusnya dibuang ke Samudra Pasifik. Pandai sekali bicara. Anak tanpa didikan ayah harus dikeluarkan. Jika ini membawa pengaruh buruk bagi murid lain, sekolah kalian tidak akan pernah lagi mendapat bantuan dari grup Huo. Benar, demi anak-anak, dia harus dikeluarkan. Manajer Ma benar sekali. Maka aku yang akan memutuskannya. Mulai hari ini, keluarkan Su Xingche dan Su Xingyao. Manajer Ma, kami baru saja membayar biaya sekolah. Jika kami disuruh pergi sekarang, di mana kami bisa bersekolah? Aku tidak peduli kalian pergi kemana. Cepat pergi. Sekolah seharusnya mengajarkan kesetaraan dan kebaikan. Atas dasar apa membedakan status dan menghina orang? Dasar anak kecil, beraninya kamu menasihatiku. Saya mohon kepada kalian, demi nilai anak-anak yang bagus, biarkan mereka sekolah di sini. Baiklah, kalau begitu berlututlah padaku sekarang. Mungkin aku bisa memberi kalian satu kesempatan lagi. Bersujudlah pada manajer Ma dan urusan ini selesai. Benar, berlututlah. Benar, berlutut. Beraninya kamu? Berhenti. Saya mohon kepada Anda, tolong bantu bicarakan hal baik, agar kami bisa tetap tinggal. Masih berani memohon? Kalian bertiga segera pergi dari sini. Mulai sekarang, jangan pernah berharap bisa menginjakkan kaki di sekolah ini lagi. Ibu, jangan memohon pada mereka, dunia ini sangat luas. Aku tidak percaya jika tidak ada tempat bagi kita. Ibu, jangan memohon pada mereka. Dunia ini sangat luas. Aku tidak percaya grup Huo tidak bisa melewati rintangan ini. Sangat mirip. Paman Wang, Anda jangan marah. Aku sudah mengeluarkan kedua anak tidak jelas ini. Dikeluarkan? Aku ingin lihat siapa yang berani. Paman Wang, apa maksud perkataan Anda tadi? Masukkan kedua anak ini ke dalam daftar. Jika tidak, grup Huo akan membatalkan seluruh bantuan dana untuk sekolah kalian. Atas dasar apa? Anak-anak dengan asal-usul yang tidak jelas seperti ini, kenapa bisa masuk ke kelas unggulan? Benar sekali Butler Wang. Jika sampai merusak reputasi grup Huo, saya tidak akan sanggup menanggungnya. Ini bukan hal yang harus kamu khawatirkan. Baik, Tuan. Ibu, kita tidak perlu pergi. Saat hari upacara penerimaan nanti, ketika Nyonya Besar melihat kedua anak ini, aku yakin dia pasti akan sangat terkejut. Sudah 6 tahun. Belum juga menemukan orang itu? Presiden Huo, seluruh karyawan perusahaan kita, baik yang masih aktif maupun yang sudah keluar, semua karyawan wanita muda, jika semuanya digabungkan, saya sudah memeriksanya berulang kali sampai 3 kali, memang tidak ada yang sesuai dengan orang yang Anda maksud. Mungkinkah dia bukan karyawan kita? Saat itu dia mengenakan tanda pengenal grup Huo. Dia pasti karyawan grup Huo. Hanya tinggal karyawan wanita senior yang dipecat 6 tahun lalu yang belum diperiksa. Tapi saat itu presiden baru berusia 22 tahun. Tidak mungkin, benar-benar tidak mungkin. Presiden Huo, 6 tahun lalu, memang ada sekelompok wanita senior, berusia di atas 35 tahun yang mengundurkan diri, menurut Anda. Periksa, jangan lewatkan satu pun. Baik. Mama, sekolah ini indah sekali. Iya kan? Megah sekali. Anak-anak, Mama mau bicara pada kalian. Kalian harus belajar dengan giat dan manfaatkan kesempatan ini ya. Mama, tenang saja. Aku pasti akan menunjukkan yang terbaik. Mama, tunggu saja, aku pasti akan jadi nomor 1 dan memenangkan hadiah uang untuk beli baju buat Mama, juga beli makanan enak untuk adik. Terima kasih, Kakak. Kamu sudah jadi pria hebat. Aduh, sekolah keluarga Huo kami ini, orang-orang berpakaian murahan seperti kalian, berani sekali datang ke sini. Orang tua ini sudah menyinggung orang hebat. Ku dengar dia adalah orang kepercayaan. Presiden Huo. Waktu perayaan sekolah lalu,
Dia datang menaiki mobil Rolls-Royce milik Presiden Huo. Mungkinkah dia adalah nyonya muda keluarga Huo? Pergilah selagi sempat. Jangan mengotori lantai keluarga Huo kami. Kami datang karena undangan taman ini. Anda tidak berhak mengusir kami. Beraninya kamu membantah. Dasar anak liar. Sama saja dengan ibumu yang tak tahu malu itu, kelakuannya sama saja. Jangan ganggu ibuku. Dasar wanita jahat. Anak kecil ini, berani-beraninya memukulku. Mereka bukan anak tanpa ayah. Mereka punya ayah. Siapa ayah mereka? Panggil dia ke sini agar kami bisa melihat kehebatannya. Dia sudah tiada. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia hamil di luar nikah, bahkan tidak tahu siapa ayah dari anak-anak itu. Benar, belum juga menikah. Entah dari mana dia mendapatkan pria sembarangan, hingga melahirkan 2 anak liar ini. Berada di dekat orang seperti ini, sungguh membawa sial. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Beraninya kamu mengganggu ibuku? Aku akan buat perhitungan denganmu. C. Ibu, saat aku dewasa nanti, siapapun yang berani mengganggumu, aku akan buat perhitungan dengannya. Aneh. Kenapa anak laki-laki itu wajahnya mirip sekali denganku saat masih kecil? Minta maaf pada ibuku. Belum selesai juga kamu bocah nakal. Bagaimana? Apa ada bagian yang terluka? Tidak apa-apa. Aneh sekali. Anak ini terluka. Tapi kenapa hatiku merasa begitu iba padanya? Kak Yanci, kenapa kamu datang ke sini? Singce, biar mama lihat apa ada yang terluka. Terima kasih ya. Presiden Huo. Presiden Huo. Bawalah dia ke ruang kesehatan untuk diperiksa, untuk melihat apa ada bagian yang terluka. Baik. Kak Yanci, tunggu aku. Sini mama bantu bangun upacara pembukaan akan segera dimulai. Mohon kepada para orang tua. Mama, aku tidak apa-apa, ayo segera masuk ke sekolah. Mari kita masuk dulu. Ah, baiklah. Cepat. Mari ke sini. Kenapa Yanci belum datang juga? Nyonya, Tuan Muda seharusnya sebentar lagi sampai. Mari kita mulai saja dulu. Saya akan pergi menjemput Tuan Muda. Baik. Silakan. Selamat datang di sekolah elit. Kalian semua sangat luar biasa. Semoga kalian belajar dengan giat di sini dan meraih kesuksesan dalam pendidikan. Selanjutnya, saya akan membagikan kepada kalian semua sertifikat penerimaan sekolah Su Xingce. Hadir? Su Xingyao. Hadir. Halo, Nenek. Halo, Nenek. Halo juga. Aneh. Kedua anak ini kenapa terlihat sangat akrab ya? Ini anak siapa? Kenapa kotor sekali? Nyonya besar, ini adalah anak saya. Dia adalah kakak Su Xingce, dan ini adalah adik Su Xingyao. Nyonya Huo, kedua anak ini berkelakuan buruk, tidak boleh masuk ke kelas unggulan kita. Berkelakuan buruk? Apa yang kamu katakan itu benar? Nyonya Huo, setiap kata yang saya ucapkan adalah kebenaran. Jika tidak percaya, Anda bisa bertanya kepada mereka. Benar sekali. Kedua anak mereka itu sering sekali memukul orang di sekolah. Benar, aku tidak mau sekolah bersama dia lagi. Bukan hanya memukul orang, mereka bahkan mencuri kotak pensil milik anakku dan tertangkap basah oleh putraku sendiri. Nyonya Huo, dengarlah itu. Anak-anak dengan perilaku buruk seperti ini. Bagaimana mungkin bisa masuk ke kelas unggulan? Kami bukan anak liar, kami juga tidak pernah memukul atau mencuri barang orang lain. Benar. Ibu kalian bahkan belum menikah, tapi sudah berhubungan dengan pria sembarangan, sampai melahirkan kalian, bahkan siapa ayah kalian saja tidak tahu. Apa namanya kalau bukan anak liar? Kamu bicara sembarangan. Ini adalah fitnah. Dasar wanita rendahan, apa kamu pikir aku sedang menuduhmu tanpa bukti? Jangan berani-berani memukul ibuku. Cece, kamu tidak apa-apa. Apa ada yang terluka? Patung kristal ini adalah simbol amal di sekolah kita. Ternyata malah dihancurkan oleh anak liar, sepertimu. Nyonya Huo, Anda sudah lihat sendiri, kan? Sunian membawa kedua anak liar ini ke sini,
hanya untuk sengaja membuat kekacauan. Benar-benar anak yang tidak dididik oleh ayahnya, sungguh tidak tahu tata krama. Penjaga, batalkan hak pendaftaran kedua anak ini sekarang juga. Aku tidak sengaja. Dia yang mendorongku duluan. Kamu benar-benar tidak bisa membedakan yang benar dan salah, hanya mendengarkan kata-kata orang jahat. Kamu, apa yang kamu bicarakan, dasar anak kecil? Apa aku salah? Moto sekolah elit Huo adalah mengutamakan bakat, tanpa memandang asal-usul, dan berpegang pada kenyataan. Tapi bagaimana dengan kalian? Menghina kami sebagai anak hina, bahkan memfitnah kami. Apa ini yang Anda sebut sebagai cerminan dari sekolah elit yang seharusnya? Jika kelas unggulan sampai menerima kalian berdua, dua anak hina yang bermoral buruk, jika ini tersebar luas, reputasi grup Huo akan hancur total. Ini adalah fitnah dan penghinaan yang kejam. Satpam, tangkap dua anak hina kecil ini. Sumbat mulut mereka dan buang keluar. Jangan sentuh anak-anakku. Lepaskan aku, lepaskan aku. Lepaskan aku. Xing Ce, Xing Yao. Lepaskan aku. Mama. Anak liar ini keras kepala juga. Xing Ce, Xing Yao. Lihat kan? Anak liar tanpa didikan ayah selamanya tidak akan pernah pantas bersosialisasi. Apa yang manajer Mak katakan benar? Aku harus memotretnya dan mengunggahnya, agar semua orang bisa mengenali anak liar ini. Kami bukan anak liar. Mama bilang, Papa adalah pahlawan. Dia hanya sedang sakit. Pahlawan? Jangan-jangan dia sudah tiada di selokan entah di mana. Jangan menyumpahinya. Anak liarmu sudah dikeluarkan. Bawa mereka dan segera pergi dari sini. 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 Percaya atau tidak, aku bisa menghabisimu hari ini juga. Lepaskan aku. Mama. Berhenti. Lepaskan aku. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbuat kasar pada anak ini? Ibu kenapa? Kamu merundung ibunya di depan mata anak itu. Apa kamu masih punya hati nurani? Kak Yanci, bukan seperti itu. Sunian membawa anak itu untuk membuat kekacauan, bukan hanya menghancurkan patung kristal sekolah senilai $1 juta, tapi dia juga, di upacara penerimaan, membuat kekacauan besar. Benar, anak ini juga membantahku di depan umum, benar-benar tidak dididik dengan baik. Itu sungguh benar. Upacara penerimaan yang seharusnya lancar, semuanya jadi kacau balau. Benar. Membawa anak untuk berbuat onar hari ini, bukankah ini sengaja mencari masalah? Itu kamu. Apa Anda dan mereka saling kenal? Aku sempat bertemu mereka sekali saat masuk tadi. Ternyata begitu. Presiden Huo, wanita Sunian ini melahirkan sebelum menikah dan memiliki 2 anak tak berayah. Tadi juga membuat keributan di upacara masuk. Dia harus benar-benar diberi pelajaran. Bukan seperti itu. Ibu, mereka menghinaku sebagai anak liar dan mengejek kalau kami tidak punya ayah. Aku tidak ingin di sini lagi. Aku ingin pulang. Baik, ibu akan membawa kalian pergi. Tunggu. Hanya karena tidak punya ayah. Karena alasan itu, kalian ingin mengusir 2 anak yang sangat luar biasa ini? Program pelatihan bakat unggul Huo, yang kami hargai adalah kemampuan dan potensi anak, bukan melihat apakah dia punya ayah atau tidak, apalagi melihat status dan asal-usul ibunya. Nyonya, pengembangan bakat sudah berdiri selama puluhan tahun, tapi tidak pernah ada kekacauan seperti ini. Hari ini gara-gara wanita ini, yang membawa 2 anak itu, suasananya menjadi sangat kacau. Membiarkan mereka tetap di sini hanya akan membawa masalah. Cukup, bukan kamu yang berhak memutuskan di sini. Ada apa ini? Bukankah Ma Weiwei adalah calon nyonya direktur Huo di masa depan? Kenapa Presiden Huo bersikap seperti itu padanya? Benar, mereka telah merusak patung kristal itu. Masalah ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Bukan hanya mengusir ibu dan anak ini dari sekolah elit, tapi juga harus mengusir mereka keluar dari Jiangcheng. Anak-anak ini tidak bersalah. Kenapa kalian tega memperlakukan mereka seperti ini? Kenapa saat melihat mereka ditindas, hatiku terasa sangat sakit. Dia di malam itu, jika saat itu, dia juga mengandung seorang anak, apakah dia juga akan seperti Sunian? Menanggung semuanya sendirian, dicibir oleh orang-orang,
dan menanggung begitu banyak penderitaan? Ibu, sudahlah. Menyulitkan wanita dan anak-anak hanya akan membuat keluarga Huo terlihat picik. Nyonya Huo, wanita ini kelihatannya jujur, padahal itu semua hanya akting. Dia bahkan tidak mau mengatakan siapa ayah dari anak-anaknya. Orang dengan asal-usul tidak jelas seperti ini. Hanya akan menjadi masalah jika tetap berada di sekolah. Putraku, dia adalah karyawan grup Huo yang dipecat 6 tahun yang lalu. Dia pasti sudah melakukan kesalahan. Orang seperti itu tidak layak dikasihani. Karyawan yang dipecat 6 tahun yang lalu. Mungkinkah wanita di malam itu adalah dia? Nyonya Huo, Paman Wang saat itu bersikeras untuk memasukkan kedua anak ini ke kelas unggulan. Mungkinkah ada sesuatu yang tidak beres? Benar, saat itu Butler Wang mengabaikan semua keberatan dan bersikeras memilih kedua anak ini. Kami semua mengetahuinya. Mungkinkah Butler Wang menerima suatu imbalan dari Sunian? Pergi dan panggil Paman Wang ke sini. Nyonya, saya sudah datang. Anak-anak Sunian, apa kamu yang memasukkan mereka secara ilegal? Nyonya, ini adalah rapor Xing Che dan Xing Yao. Dari sekolah lama mereka, semua mata pelajaran mendapat nilai sempurna. Mereka masuk ke kelas unggulan kita murni karena kemampuan mereka sendiri. Bisa jadi rapor itu juga palsu. Rapor ini asli atau palsu, bisa langsung diperiksa. Sedangkan Anda terus-menerus memfitnah anak-anak, apa sebenarnya niat Anda? Nyonya, Tuan Muda, kedua anak ini bukan hanya memiliki prestasi yang luar biasa, tapi yang terpenting adalah saat Xing Che dan Tuan Muda masih kecil, wajah mereka benar-benar persis sama. Apa katamu? Paman Wang, apa sebenarnya yang diberikan wanita tak tahu malu itu kepadamu? Dia seumuran dengan Nyonya, bahkan sudah pantas menjadi ibu Presiden Huo, mana mungkin dia ada hubungan dengan Presiden Huo? Nyonya, saya akan membawa Xing Che untuk membersihkan diri sebentar. Anda mungkin akan mendapat kejutan. Baiklah. Kejutan apa yang mungkin ada? Hanya bersandiwara saja. Wanita pada malam itu, mungkinkah itu dia? Nyonya, silakan Anda lihat. Ini, anak ini, kenapa sangat mirip dengan Yanci saat masih kecil? Mungkinkah orang pada malam itu benar-benar Presiden Huo? Bagaimana mungkin ini terjadi? Ini, mungkinkah putraku, apa kamu benar-benar memiliki anak di luar sana? Kak Yanci adalah milikku. Apa wanita tua ini pantas bersaing denganku? Nyonya besar? Di dunia ini, ada banyak orang yang wajahnya mirip. Tidak mungkin semuanya berhubungan dengan Kak Yanci. Benar juga, dia terlihat hanya beberapa tahun lebih muda dariku. Yanci tidak mungkin ada hubungan dengannya. Kak Yanci, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Dia hanyalah wanita tua berusia 40 tahunan. Beraninya, dia mencoba mendekati seorang presiden berusia 20 tahunan sepertimu. Ini jelas-jelas sebuah jebakan yang sudah direncanakan. Benar, Nyonya? Apa yang dikatakan manajer Ma itu benar? Wanita ini hanya ingin panjat sosial, menggunakan anak sebagai alasan. Jangan sampai Anda tertipu. Di Jiangcheng, entah berapa banyak putri keluarga terpandang yang ingin menjadi menantuku, keluarga Huo, bagaimanapun pilihannya tidak akan jatuh padamu. Anak-anak tidak ada hubungannya dengan Presiden Huo. Mereka punya ayah, hanya saja tidak ada di sisi mereka. Sudah kuduga, mana mungkin aku punya cucu kembar. Nyonya Huo, segera usir ibu dan dua anak yang menjijikkan ini, biarkan mereka merasakan akibatnya. Diam. Berhenti mengadu domba di sini. Kak Yanci, aku melakukan ini demi kebaikanmu. Bu, kurasa mereka bukan orang jahat. Jangan menyulitkan mereka lagi. Baiklah, kalau begitu tidak usah dipermasalahkan lagi. Kamu bawalah anak-anak untuk tinggal di sini dulu. Masalah sekolah akan aku atur. Terima kasih Nyonya Huo. Terima kasih Presiden Huo. Terima Nenek, kasih. terima Terima kasih, kasih, Paman. Bagus? Bagus. Lakukan tes DNA. Aku ingin memastikan apakah Sunian adalah wanita dari 6 tahun yang lalu. Baik, Presiden Huo. Ah, baiklah. Berhenti. Pegang ini baik-baik. Datang lagi ya. Terima kasih. Silakan datang kembali. Sampai jumpa. Presiden Huo, sedang apa Anda di sini? Hanya mampir saat lewat. Begitu ya. Terima kasih sudah membela kami waktu itu. Semua ini buatanmu. Benar sekali. Ini semua hasil desainku sendiri. Bagus kan? Lucu kan?
Saya ingin mengambil pakaian saya. Pakaiannya sudah selesai. Ini untuk Anda. Keahlian gadis ini sangat luar biasa. Lihat saja jahitan dan desainnya ini. Sangat kekinian. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa. Dengan keahlian sehebat ini, sayang sekali jika hanya berjualan di kaki lima. Aku ingin mengundangmu ke perusahaan pakaian di bawah naungan grup Huo untuk menjadi desainer. Luar biasa. Tapi, sepertinya tidak bisa. Aku punya 2 orang anak yang harus diurus. Kantor memiliki ruang istirahat, anak-anak bisa mengerjakan tugas di sana, dan kamu bisa bekerja dengan tenang. Benarkah? Terima kasih, Presiden Huo. Halo, apakah Anda Busu? Benar, saya sendiri. Selamat bergabung di perusahaan kami. Mari rekan saya antar untuk proses masuk kerja. Baiklah. Terima kasih. Ayo. Itu kamu. Dunia ini memang sempit ya, bisa bertemu dia di mana saja. Saya datang untuk melapor. Melapor? Cepat pergi dari sini. Perusahaan kami tidak menerima wanita tua. Manajer Ma, ini adalah keputusan dari pusat. Silakan. Cece, kamu dan adik kerjakan PR di sini ya. Ibu mau bekerja dulu, tapi jangan lari-larian ya. Ibu tenang saja, kami tidak akan lari-larian kok. Iya, kami akan jadi anak penurut. Anak pintar. Sayang. Sunian, anak-anakmu sungguh penurut. Aku punya permen susu kacang. Apa mereka mau? Kacang tidak boleh. Mereka berdua alergi kacang. Tidak apa-apa, aku juga bawa kue buah. Ada di sebelah sana, nanti akan kuambilkan untuk mereka. Terima kasih. Sayang. Tante memberikan makanan enak loh. Terima kasih. Sama-sama sayang. Dasar si rakus kecil ini. Baiklah, kalau begitu mari kita ke sana. Ibu, kami merasa tidak enak badan. Kalian berdua makan kacang. Tidak, kami hanya makan kue buah dari Bibi. Iya, tapi di dalam kue buah itu tidak ada kacangnya. Sayang, kenapa kalian berdua bisa alergi? Biar Mama lihat. Kenapa ribut-ribut? Apa kamu tidak tahu di tempat kerja dilarang berisik? Apa kamu masih ingin bekerja? Ini perusahaan, bukan taman bermain. Anak-anak. Maaf, saya harus membawa anak saya ke rumah sakit. Dasar anak-anak tak tahu diri. Manajer Ma, jaga ucapanmu. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Jika kau bilang mereka bukan anak liar, kalau begitu katakan padaku, siapa ayah mereka? Katakan. Halo Presiden Huo. Sudahkah diatur agar Sunian mulai bekerja? Presiden Huo sudah diatur dengan baik. Laporan Dena. Kapan hasilnya akan keluar? Diperkirakan masih butuh waktu 2 hari. Kenapa? Tidak bisa bicara lagi kan? Membawa anak-anak ke elit Huo, berpura-pura kasihan demi mencari keuntungan, lalu membawanya ke kantor untuk menumpang makan dan minum? Sunian, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku harus membawa mereka ke rumah sakit. Tidak ada waktu untuk bertengkar denganmu. Ayo pergi. Tunggu. Aku belum bertanya padamu. Siapa yang mengizinkanmu membawa anak-anak datang bekerja? Itu diizinkan oleh Paman Huo. Presiden Huo? Apa kamu bercanda? Bagaimana mungkin? Presiden Huo mengizinkanmu membawa anak-anak ke kantor. Lalu kenapa aku tidak tahu? Apa setiap hal yang dilakukan Presiden Huo harus diberitahukan padamu? Apa kamu tidak tahu? Manajer Ma dan Presiden Huo kami adalah teman masa kecil yang tumbuh bersama. Sebagai sahabat sejak kecil, tentu saja dia akan memberitahunya. Siapa di grup Huo yang tidak tahu bahwa manajer Ma adalah calon nyonya muda di keluarga Huo nanti? Jadi hapus saja niatmu itu. Sunian, kamu dengar itu kan? Kak Yanci dan aku adalah pasangan yang serasi. Wanita paruh baya dengan 2 anak sepertimu, apa pantas bersaing denganku? Grup Huo adalah milikku, dan posisi nyonya muda keluarga Huo juga milikku. Nyonya Huo bilang putramu mirip dengan Presiden Huo, jadi kamu membawa anak itu ke kantor, sengaja mendekati Presiden Huo. Kamu benar-benar licik. Jangan-jangan kamu berkhayal bahwa anakmu itu benar-benar putra Presiden Huo? Aku tidak punya waktu untuk urusan konyol kalian. Kamu sudah melakukannya, tapi masih takut orang membicarakannya?
Kamu hanyalah seorang wanita tua parubaya. Jangan bermimpi. Lalu anak tidak jelas asal-usulnya ini. Buat apa ke rumah sakit? Lebih baik tiada saja. Ma Weiwei, kamu juga seorang wanita dan akan menjadi ibu kelak. Bicara seperti itu, apa kamu tidak takut kena kualat? Berani-beraninya bicara begitu padaku. Hari ini, atas nama Nyonya Muda keluarga Huo, aku akan memberimu pelajaran. Wanita jahat, jangan ganggu ibuku. Karena mengganggu ibuku, aku akan buat perhitungan denganmu. Bagus. Dasar dua anak tidak jelas asal-usulnya. Ibumu tidak mendidik kalian dengan benar. Hari ini, aku akan mewakilinya untuk mengajarimu cara bersikap. Ibu, Ma Weiwei. Kalian berdua lepaskan aku. Cece. Yao. Lepaskan aku. Sing Ce. Mama datang menyelamatkanmu. Biarkan kami keluar. biarkan kami keluar. Sing Ce. Sing Yao. Mama, tolong aku. Sing Yao, dengarkan Mama. Ya, kalian ambil napas dalam-dalam. Dengar tidak? Jangan banyak bergerak, ya. Apa yang kamu cemaskan? Mengurung mereka itu, agar semua orang bisa bekerja dengan tenang. Benar sekali. Menganggap perusahaan ini sebagai taman kanak-kanak, kamu sungguh tidak tahu malu. Ma Weiwei, jika ada masalah hadapi aku saja, jangan sakiti anak-anakku. Kuncinya ada di sini. Kemari dan ambillah. Aduh, tidak sengaja terjatuh. Kamu. Sekarang aku juga tidak bisa apa-apa. Di bawah sini banyak semak-semak. Sepertinya tidak akan bisa ditemukan lagi. Sayang, buka pintunya. Kalian harus bersuara lebih keras. Pergi. Sayang, Pegang dia. Mama datang menyelamatkan kalian. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Anakku ada di dalam. Anakku sedang alergi. Jika tidak segera diobati, mereka akan tiada. Lepaskan. Bahkan jika mereka tiada di dalam sana, apa urusannya dengan kami? Lihatlah dulu siapa diri kalian. Aku memohon pada kalian. Apa yang kalian lakukan? Presiden Huo, aku mohon padamu. Tolong selamatkan anak-anakku. Mereka ada di dalam. Aku tidak bisa masuk. Minggir, biar aku saja. Sayang. Sing Ce, Sing Yao, bangunlah kalian. Jangan menakuti ibu. Ini alergi. Benar, mereka alergi kacang. Mereka juga alergi kacang? Sing Ce, Jangan panik, aku punya obat alergi. Wangxi, Sing Yao, tenang saja. Ini obat khusus, efeknya sangat cepat. Lihat, napasnya sudah mulai teratur. Ruam merahnya akan segera hilang. sayang, ibu sangat takut. Lihat apa yang sudah kalian perbuat. Haruskah sampai seperti ini? Itu kan cuma alergi biasa. Tidak perlu sampai meratap berlebihan. Siapa tahu cuma akting saja. Kamu sudah gila? Beraninya kamu memukulku. Percaya atau tidak, aku akan menghabisimu sekarang. Ma Weiwei, ku beritahu kau, jika kau berani menyentuh anak-anakku lagi, walau aku harus tiada, aku akan menyeretmu ke neraka bersamaku. Kamu. Kak Yanci, Sunian, dia sudah keterlaluan. Dia membawa anak-anak ke kantor tanpa izin, membuat semua orang tidak bisa bekerja. Aku hanya berniat baik membantu mendidik mereka, tapi dia malah memukulku. Aku yang menyuruhnya membawa anak itu datang ke kantor. Apa kamu juga berniat untuk menceramahiku? Bukan itu maksudku, Kak Yanci. Anak itu sangat gaduh di kantor. Semua orang jadi tidak bisa bekerja. Aku juga melakukannya demi kebaikan perusahaan. Bukan begitu. Anak itu sedang mengerjakan PR di sana, sama sekali tidak lari-lari atau berisik. Dia merasa tidak enak badan, wajahnya alergi, makanya dia mencariku. Diam kamu. Memangnya kamu punya hak bicara di sini? Di sini bukan tempatmu untuk mengatur segalanya. Sunian, ini semua salahku. Xiaobao makan kue yang kubawa, makanya dia mengalami alergi. Tapi saat aku membelinya, tidak ada kandungan kacangnya. Kacang?
Kalau soal itu, tanyakan saja pada Ma Weiwei. Kenapa tanya aku? Anakmu sendiri yang makan sembarangan lalu alergi, itu karena kamu sebagai ibu tidak becus menjaganya. Apa hubungannya denganku? Jangan coba-coba memfitnahku. Tanpa adanya bukti, aku bisa menuntutmu atas pencemaran nama baik sekarang juga. Bukti? Di sana ada CCTV. Minta orang memeriksanya, dan kita akan segera tahu. Kamu pikir perusahaan ini milik keluargamu? Bisa seenaknya memeriksa rekaman CCTV. Wang Shi, periksa CCTV. Baik, Tuan. Apalagi yang ingin kamu katakan? Aku. Kalian semua dipecat. Segera pergi dari grup Huo. Apa kamu benar-benar akan memecatku? Kita tumbuh bersama sejak kecil. Bukankah selama ini aku selalu ada di hatimu? Kamu harus mengobati delusimu itu. Delusi? Lalu kenapa kamu begitu baik padaku? Bahkan sengaja mengaturku masuk ke grup Huo sebagai manajer. Jika bukan karena menyukaiku, kenapa kamu melakukan semua ini? Itu karena aku mengingat ibumu. Sudah menjadi pelayan selama 20 tahun di keluarga Huo, barulah aku memberimu pekerjaan yang stabil. Ternyata ibumu di grup Huo hanyalah seorang pelayan. Kamu telah membohongi kami habis-habisan. Kupikir kamu adalah calon nyonya muda grup Huo, sehingga aku membantumu menghadapi Sunian. Benar, Presiden Huo. Kami semua telah tertipu olehnya. Tolong maafkan kami. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Grup Huo tidak akan pernah menerima orang yang berhati busuk seperti kalian. Pergi. Kami tidak berani lagi. Presiden Huo, maafkan kami. Presiden Huo. Presiden Huo. Mama, apakah Mama baik-baik saja? Mama, Tadi menabrak pintu, terbentur sedikit. Tidak apa-apa, tidak apa-apa, sayang. Wang Shi. Cece? Jangan. Jangan sakiti anakku. Jangan sakiti anakku. Jangan sakiti anakku. Tidak kusangka wanita itu. Bahkan sebuah ciuman bisa membuatku hilang kendali. Nyonya, tenangkan diri Anda. Nyonya, Wewe dia sudah dipecat oleh Tuan Muda. Saya mohon pada Anda, tolong bicaralah pada Tuan Muda. Jangan pecat Wewe. Yanci sudah menceritakan semuanya padaku. Benar-benar tidak kusangka hatimu begitu kejam sampai hati mencelakai seorang anak kecil. Nyonya, aku benar-benar tahu kesalahanku. Nyonya, saya mohon pada Anda, demi pengabdian saya di keluarga Huo, selama 20 tahun lebih, jangan usir Wewe. Kamu masih berani memohon? Lihatlah perbuatan buruk yang dilakukan putrimu. Anak itu masih sangat kecil. Jika terlambat sedikit saja ke rumah sakit, dia bisa saja sudah tiada. Orang sepertimu, keluarga Huo tidak akan menerimamu. Sana, berikan gajinya, dan biarkan mereka pergi bersama. Baik. Pergi. Saya mohon pada Anda. Ayo pergi, keluar. Ayo. Nyonya. Cepat, keluar, pergi. Huo Yanci, Sunian, aku tidak akan membiarkan kalian hidup tenang. Presiden Huo? Jangan bangun. Sini, aku bantu. Terima kasih. Minumlah obatnya dulu. Supaya bisa lebih cepat pulih. Biar aku sendiri saja. Tidak apa-apa. Biar aku yang menyuapimu. Mama, maafkan aku. Ini semua karena aku, Mama jadi terluka. Bukan begitu, sayang. Mama yang tidak melindungimu dengan baik, sehingga membuat kalian terluka. Setiap kali melihat kedua anak ini, aku merasa sangat akrab. Presiden Huo, ini hanya retak tulang ringan. Beristirahatlah beberapa hari maka akan sembuh. Terima kasih, dokter.
Kakak ipar. Sudah pulang? Aku pikir kamu sudah tiada di luar sana. Setelah aku menunggumu setengah hari lebih. Lihatlah dirimu ini. Sewa rumah 2 bulan. Sampai sekarang belum dibayar. Apa yang sebenarnya terjadi? Bukan begitu kakak. Bukan aku tidak ingin membayar. Tapi biaya pengobatan bulan ini sangat banyak. Begitu gajian akan langsung kuberikan padamu. Boleh ya? Nanti saja. Jangan mengeluh tidak punya uang padaku. Menyewakan rumah ini padamu, itu sudah kuberikan harga kekeluargaan. Kalau mau tinggal silakan. Kalau tidak bisa, pergi sana. Kakak ipar, aku tahu. Harga kekeluargaan, aku tahu. Aku bukan tidak mau membayar. Hanya saja, sudah selarut ini. Kemana kami harus pergi? Pergi saja sesukamu. Apa hubungannya denganku? Tinggal saja di pinggir jalan sana. Kakak, Kakak apa kakak? Terus saja panggil kakak. Memangnya ucapan kakak ada gunanya? Tunggu apa lagi? Cepat usir mereka. Paman. Dasar manusia tidak berguna. Cepat pergi. Jangan berani ganggu ibuku. Dasar anak tidak tahu asal-usul. Pergi. jangan dorong kami. Kami akan pergi sendiri. Cepat. Pergi sana. Cepat pergi. Kakak ipar. Pergi yang jauh dari sini. Cece. Cece, kalian tidak apa-apa. Maafkan ibu sudah membuat kalian menderita. Ibu, kami tidak takut susah. Paling-paling di bangku taman tidur 1 malam. Itu juga tidak masalah kok. Aku juga tidak takut. Berhenti. Sunian, Presiden Huo. sudah selarut ini, apa yang kalian lakukan? Paman, ibu tidak punya uang untuk membayar sewa pada paman, kami pun diusir keluar oleh bibi. Wangshi, masukkan barang-barang mereka ke bagasi mobil. Baik. Ikutlah denganku. Aku punya sebuah apartemen di samping villa, yang selama ini kosong. Semua fasilitas di sana sudah lengkap. Pelan-pelan, jangan sampai terbentur ya. Besok, aku akan menyuruh Wangshi mengantar anak-anak ke sekolah. Jika tubuhmu belum fit, beristirahatlah beberapa hari lagi. Presiden Huo, tidak perlu. Aku sudah tidak apa-apa kok. Hanya saja, aku tidak tahu bagaimana cara berterima kasih kepada Anda. Sama-sama. Cepatlah beristirahat bersama anak-anak, aku pergi dulu. Dari tubuhnya tercium aroma segar daun mint, benar-benar terasa sangat familiar. Ibu. Putraku, cepat. Ibu sudah menunggumu lama sekali. Cepatlah. Besok di acara perjamuan keluarga Huo kita akan ada banyak nona muda dari keluarga terpandang. Lihatlah, ibu sudah memilihkan Nona Zo ini untukmu. Dia tidak hanya cantik, tapi juga lulusan luar negeri. Ibu rasa dia sangat cocok menjadi menantu ibu, benar-benar pas. Bagaimana menurutmu? Ibu, aku tidak tertarik pada orang-orang itu. Kamu sudah sedewasa ini masih tidak tertarik? Apa jangan-jangan kamu ingin keluarga Huo terputus keturunannya? Lebih baik ibu segera tiada saja agar bisa menyusul ayahmu di sana. Ibu. Karena kamu tidak keberatan, ibu yang akan memutuskan pernikahanmu ini. Mama, Papa, apakah aku terlihat cantik hari ini? Cantik. Putraku, kalian anak muda harus lebih sering berinteraksi. Siapa tahu kalian akan menemukan topik yang nyambung. Ibu kesana dulu untuk menyapa para tamu. Presiden Huo, hasil tes DNA sudah keluar. Xing Che dan Xing Yao adalah anak-anak Anda. Benarkah? Jadi orang 6 tahun yang lalu itu, benar-benar dia? Benar sekali. Wangshi, segera bawa laporan hasil tes itu ke Hotel Yunhai. Dalam perjamuan kali ini, aku akan memberikan status yang jelas kepada Sunian
dan anak-anak di hadapan semua orang. Halo? Halo, Sunian. Ini aku. Grup Huo sedang berada di Hotel Yunhai untuk mengadakan perjamuan. Aku ingin mengundangmu, dan bawalah anak-anak bersamamu. Di sini ada area bermain untuk anak-anak. Anak-anak pasti akan sangat menyukainya. Baiklah. Kalau begitu, kami akan segera ke sana. Kamu sekarang ada di mana? Aku akan mengirim mobil untuk menjemputmu. Tidak usah repot-repot. Aku sedang menemani anak-anak bermain. Aku ada di sekitar sini kok. Sebentar lagi kami akan segera ke sana setelah bersiap-siap. Baiklah, aku akan menunggumu. Katakan. Presiden Huo, klien dari Amerika, yaitu Tuan Smith, tiba-tiba datang ke kantor. Beliau bilang akan kembali ke negaranya hari ini dan ingin berpamitan langsung kepada Anda. Aku akan segera ke sana. Apakah Xingyao hari ini anak pintar? Ada klien yang harus kutemui sebentar. Aku akan segera kembali. Bawalah anak-anak masuk terlebih dahulu untuk menungguku. Iya, baiklah. Kami tidak terburu-buru kok. Kami akan menunggumu di sini saja. Hanya saja, kamu hari ini sepertinya sedikit aneh. Tunggu aku kembali. Mama? Paman Huo, apa hari ini sedang ada hal yang menyenangkan? Sepertinya begitu ya. Tuan Zhou, Nyonya Zhou, Ruotong telah kalian besarkan dengan sangat baik. Kita ini sebentar lagi akan menjadi besan. Benar sekali, Nyonya Huo. Kita akan segera menjadi satu keluarga. Lihatlah pembawaannya. Gadis-gadis di Jiangcheng. Tidak banyak yang bisa menandinginya. Tante sangat pandai memuji. Aku tidak sebaik yang Anda katakan. Tante benar-benar menyukaimu. Aku bahkan sudah menyebutmu kepada Yanci. Dalam hati putraku, dia pasti merasa puas. Benarkah, Tante? Apakah dia benar-benar akan menyukaiku? Tentu saja, kamu adalah calon menantu pilihanku yang paling memuaskan. Tante, ini adalah gelang giok es yang sengaja kupilihkan untuk Anda. Coba lihat apakah ini sesuai dengan keinginan Anda. Anak ini masih saja ingat dengan kesukaan Tante. Sunian? Dia itu Sunian. Berhenti. Siapa yang membiarkanmu datang? Kenapa kamu muncul di mana-mana? Dulu kamu mengacau di upacara pembukaan. Sekarang, datang lagi untuk mengacau di perjamuan keluarga Huo. Sebenarnya apa maumu? Nyonya Huo, sepertinya Anda sudah salah paham. Maaf, kami akan segera pergi. Memangnya orang dengan status sepertimu layak datang ke sini? Jangan bicara buruk tentang ibuku. Kami datang karena diundang oleh Paman Huo. Kak Yanci mengundang kalian? Ibumu membual untuk membohongimu, dan kamu percaya saja? Sayang, kita tidak perlu bertengkar dengan mereka. Mari kita pergi saja ya. Datang sesuka hati, pergi sesuka hati. Kamu pikir ini rumahmu? Kamu pikir ini rumahmu ya? Apa yang kamu lakukan? Jangan sentuh anak-anakku. Beraninya bicara padaku seperti itu? Tahukah kamu siapa aku? Sayang, jangan takut, jangan takut. Ada ibu di sini. Tidak apa-apa, Sunian. Kamu berani menyinggungku? Aku adalah Nyonya Huo yang secara pribadi diakui sebagai calon menantu keluarga Huo. Siapapun calon menantumu itu, apa hubungannya denganku? Berani menantangku? Kamu pikir kamu siapa? Mama. Sunian, kamu sudah gila. Berani-beraninya kamu memukulku, kamulah yang memukul lebih dulu. Sunian, pesta yang semeriah ini menjadi kacau balau karena ulahmu, bahkan berani memukul Ruotong. Tante, Anda harus membelaku. Hari ini, jika bukan karena kamu membawa dua bocah nakal ini, mana mungkin akan ada banyak masalah seperti ini. Beraninya kamu memukul putriku. Apa kamu sengaja mencari masalah? Nyonya Zhou, Anda belum tahu ya. Si Sunian ini selalu berusaha menggoda Presiden Huo. Dia hanya mengandalkan anaknya yang mirip dengan Presiden Huo. Sebelumnya Sunian sudah pernah di kantor menggoda Presiden Huo. Kedatangannya hari ini pasti untuk merebut posisi nyonya muda keluarga Huo dari Anda. Apa kamu tidak tahu malu? Wanita tua sepertimu, berani-beraninya berebut pria dengan putriku. Merebut pria apa? Apa sih yang kalian bicarakan ini? Ini bukan tempat untuk kalian. Jangan mengganggu pemandangan di sini. Pergi, pergi, keluar dari sini sekarang. Jangan sentuh anakku. Ibu. Jangan sentuh ibuku. Si Sunian ini memang pantas mendapatkannya. Mana mungkin Presiden Huo menyukainya? Benar sekali.
Menurutku Nona Zhou, barulah yang sangat serasi dengan Presiden Huo. Kamu sudah menyusun rencana untuk mendekati putraku? Apa kamu pikir aku tidak tahu niatmu? Aku sarankan kamu, lupakan saja keinginanmu itu. Nyonya Huo, kami datang atas undangan Presiden Huo. Meskipun kami tidak disambut dengan baik, tidak seharusnya kalian memperlakukan kami seperti ini, kan? Kalian sungguh keterlaluan. Kamu berani sekali kamu bicara seperti itu padaku. Tante, Anda lihat, Sunian ini benar-benar sombong, sama sekali tidak punya tata krama. Apa yang dikatakan Ruotong benar? Kamu wanita licik ini, yang berusaha menggoda putra saya, masih berani bilang saya keterlaluan? Kamu benar-benar tidak tahu malu. Kamu tidak hanya menentang Nyonya Huo, tapi juga tidak menghargai saya, keluarga Zhou. Sunian, segera berlutut sekarang juga, minta maaf kepada kami, maka masalah ini selesai. Jika tidak, jangan salahkan jika kami bertindak kasar. Wanita ini benar-benar tidak tahu diri. Keluarga Zhou dan keluarga Huo akan segera mengadakan pernikahan. Dia berani sekali menyinggung mereka. Jangan maki ibuku. Ibuku tidak salah, kalianlah yang harus minta maaf. Kakak, Xingce. Tatapan anak ini, penuh dengan kegigihan yang pantang menyerah, malah mirip dengan tatapan putraku saat kecil. Sunian, segera berlutut sekarang juga. Minta maaf kepada kami, maka masalah ini selesai. Jika tidak, jangan salahkan jika kami bertindak kasar. Jangan harap, meski harus tiada, aku tidak akan pernah minta maaf. Pendirianmu ternyata cukup teguh. Minta maaf? Atas dasar apa? Kalian yang cari masalah duluan, malah sekarang menuntutku untuk minta maaf? Kamu tidak minta maaf juga tidak apa-apa. Yao, Cece. Mama? Lepaskan aku, lepaskan anak-anakku. Lepaskan. Jika kamu tidak berlutut dan minta maaf, aku akan mengurung dua bocah ini di dalam. Beraninya kamu? Baik. Kalau begitu mari kita coba. Aku hitung sampai 3. 1, 2. Tunggu. Baik. Lepaskan mereka, aku akan berlutut. Mama, jangan. Mama. Mama jangan. Mama. Sunian, aku adalah orang yang berpendidikan. Asal kamu membuatkan teh untukku, maka masalah ini akan kumaafkan. Mama. Sunian, disuruh tuang teh, malah sengaja memecahkan cangkirnya. Jika tidak diberi pelajaran, kamu tidak akan tahu siapa aku sebenarnya. Mama. Berhenti. Huo Yanqi, kamu berani memukulku? Kenapa kalau aku memukulmu? Jika kamu berani menyentuhnya, maka kamu akan tamat. Huo Yanqi, kamu berani memukul putriku? Kamu. Siapa yang melakukannya? Dia tidak tahu aturan. Apa salahnya kalau aku memberinya pelajaran? Kamu. Apa yang mau kamu lakukan? Mulai hari ini, tidak akan ada lagi keluarga Zhou di Jiangcheng. Aku kan ayah mertuamu. Benar, Yanqi. Kamu tidak boleh memperlakukan kami seperti ini. Kak Yanqi. Seret dia keluar dari sini. Lihat saja siapa yang berani. Putraku, keluarga Zhou dan keluarga-keluarga Huo kita adalah teman turun-temurun. Bagaimana bisa kamu demi seorang wanita yang tidak penting merusak hubungan baik kita? Presiden Huo ini sudah gila. Hanya demi wanita ini, dia sampai menghancurkan keluarga Zhou. Benar sekali. Siapa sebenarnya wanita ini? Sampai Huo Yanqi begitu melindunginya. Maafkan aku datang terlambat. Wanita ini, Sunian, adalah istri dari Huo Yanqi. Kedua anak ini adalah anak kandung Huo Yanqi. Mulai sekarang siapapun yang berani menyentuh mereka, berarti mencari masalah dengan Huo Yanqi. Sejak malam itu 6 tahun yang lalu, aku mencarimu selama 6 tahun. Tidak kusangka, kamu membesarkan anak itu sendirian. Orang pada malam itu? Apakah itu kamu? Itu aku. Xingce dan Xingyao adalah anak-anak kita.
Putraku, apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimana bisa dia menjadi wanitamu? Dia belasan tahun lebih tua darimu. Dia tidak pantas untukmu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa maksud ucapannya itu? Mengapa tiba-tiba muncul seorang istri dan anak? Nyonya Huo, apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah Anda bilang bahwa Ruotong adalah calon menantu pilihan Anda? Presiden Huo jangan-jangan sudah terpikat oleh sihirnya? Mengapa menikahi wanita yang jauh lebih tua? Benar sekali. Sebagai pewaris grup Huo, gadis dari keluarga terpandang manapun bisa didapatkan. Kenapa harus mencari wanita seperti ini? Berikan aku 10 juta dolar. Aku akan membantumu membereskan Sunian. Setuju. Sunian adalah istri yang aku, Huo Yanqi. Pilih. Xing Che dan Xing Yao adalah darah daging keluarga Huo. Ini adalah kenyataan yang sebenarnya. Semuanya, jangan tertipu olehnya. Dia sudah punya suami. Sunian sudah punya suami sejak lama. Dia merasa suaminya tidak berguna. Makanya sengaja pura-pura melajang untuk mendekati Presiden Huo. Masuklah. Istriku. Mama. Aku sudah mencarimu sekian lama. Jangan benci aku karena aku miskin. Ikutlah aku pulang. Anak ini tidak bisa tanpa seorang ayah. Huo Yanqi, aku tidak percaya kamu akan meninggalkanku, hanya demi menikahi wanita tua ini. Aku tidak kenal dia. Siapa kamu? Tidak kenal aku? Istriku. Aku tahu kamu membenciku karena aku miskin. Tunggulah sampai aku menghasilkan uang. Aku pasti akan membawamu dan anak kita menjalani hidup yang baik. Kamu tidak boleh bersama Presiden Huo dan mencari ayah tiri untuk anak kita. Ternyata dia hanya mata duitan, mencari Presiden Huo, mencampakkan pasangan aslinya, bahkan membawa anak dan pura-pura dikasihani. Licik sekali dia. Lihatlah penampilannya itu. Mana pantas dia bersanding dengan Presiden Huo. Berlagak sangat malang. Ternyata itu semua hanya akting. Apa yang kalian bicarakan? Katakan, apa kamu benar suaminya? Dia berbohong. Kedua anak ini adalah anak-anakku. Lihat Xing Che ini, hidungnya, sangat mirip denganku. Kami tidak mengenalmu. Aku juga tidak mengenalmu. Kak Yanqi, lihatlah. Suaminya saja sudah datang menjemput. Masa kamu tidak membiarkan mereka bersatu kembali? Benar sekali Kak Yanqi, Sunian ini hanyalah seorang penipu cinta. Kamu jangan sampai tertipu. Apa urusan kalian di sini? Aku bukannya takut, tapi apakah kamu sudah ditipu olehnya? Bahkan menggunakan anak-anak untuk menipu. Ini benar-benar drama yang konyol. Wanita bernama Sunian ini, hatinya sangat licik. Kamu, bukan saja kamu menipu putraku, tapi kamu juga membawa dua anak tidak jelas ini untuk memalsukan keturunan keluarga Huo kami, gitu. Kamu benar-benar keterlaluan. Aku sama sekali tidak mengenalnya. Dia sedang berbohong. Istri, kamu ini. Presiden Huo sakit sekali, sakit. Aduh, aku mau membawa istriku pulang. Apa hubungannya denganmu? Aduh, lepaskan. Kak Yanqi, suami istri itu sedang bersatu kembali. Kenapa kamu malah menghalanginya? Sunian, kamu benar-benar mempermainkan keluarga Huo seperti orang bodoh. Sudah berselingkuh saat menikah, masih membawa dua anak tidak jelas, dan ingin menjebak Kak Yanqi. Kamu benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali. Wanita seburuk dirimu, bahkan tidak punya hak untuk berbicara dengan putraku, apalagi bermimpi agar putraku menikahimu. Ambang pintu keluarga Huo tidak akan pernah bisa kamu injak seumur hidupmu. Kenapa kamu masih diam saja? Cepat bawa mereka semua pergi. Jangan merusak pemandangan di sini. Hei, Lepaskan anak-anakku. Jangan sentuh anakku. ayo, ikut ayah pulang ke rumah. Lepaskan anakku. Nak, ikut ayah pulang ke rumah. Ayo. Lepaskan. Jangan lindungi dia lagi, Yisian. Ini adalah urusan keluarga mereka sendiri. Kamu. Biarkan mereka menyelesaikannya sendiri. Kamu bukan ayahku. Lepaskan aku. Lepaskan. Mama, aku takut sekali. Kemari kamu. Lepaskan anakku. Aku beritahu kamu ya. Kalau tidak mau pulang denganku, aku akan menghabisinya. Mengerti? Jangan sakiti dia. Berhenti. Mama? Jangan sentuh dia. Jangan sentuh anak itu juga. Kamu terus-menerus mengatakan bahwa Sunian adalah istrimu, tapi dia bahkan tidak tahu siapa kamu. Dan anak itu pun ketakutan saat melihatmu. Kenapa bisa begitu? Memang Sunian pelakunya.
Dia merendahkanku karena aku miskin, lalu mengajari anak itu untuk tidak mengakuiku. Benar juga, bisa jadi itu kenyataannya. Menjadi istri yang gila harta, dia sengaja membuat anak itu menjauhi ayahnya. Anak itu masih sangat kecil, dia pasti sangat patuh pada ibunya. Mungkin saja dia memang sudah dipengaruhi. Dengan banyaknya orang yang menghujat, aku tidak yakin Huo Yanqi masih akan mempercayaimu. Kalian bicara sembarangan. Aku tidak pernah mengajari anakku berbohong. Kamu sama sekali bukan ayah dari anak-anak ini. Bahkan hari ulang tahun mereka saja, kamu tidak mengetahuinya. Atas dasar apa kamu bicara seperti itu? Apa bukti yang kamu punya untuk membuktikan kamu adalah suaminya? Surat nikah. Surat nikah? Kami sudah mendaftarkannya. Kami adalah pasangan suami istri yang sah. Apa perasaanku salah? Apakah Sunian benar-benar punya suami? Tapi tatapan matanya begitu terluka, seolah dia tidak sedang berbohong. Anakku, lihatlah, mereka sudah punya surat nikah, mereka adalah suami istri sah. Jangan bingung lagi, suruh mereka cepat pergi dari sini. Ternyata benar-benar ada surat nikah wanita bernama Sunian ini. Sungguh keterlaluan, kan? Iya, benar. Cepat usir mereka. Kalau terus membuat keributan begini, wajah grup Huo akan dipermalukan oleh mereka. Benar sekali. Untunglah aku sudah bersiap lebih awal. Untukku? Tentu saja. Namanya Sunian. Besok kamu harus berakting dengan baik untukku. Siapa tahu kamu bisa mendapatkan seorang istri. Itu, Presiden Huo, aku akan membawa istri dan anakku pulang sekarang. Ikut aku. Jangan merepotkan Presiden Huo. Ayo pergi. Jangan sentuh aku. Mama, aku tidak mengenalmu. Jangan berani sentuh ibuku. Dasar kau penjahat. Xingche. Jangan sentuh kakakku. Kau orang jahat. Bocah nakal, kau berani sekali melawanku, ya? Nanti akan kuhabisi kalian berdua. Beraninya kamu. Jika kau berani menyentuh anak-anakku lagi, aku akan membuat perhitungan denganmu. Sekalipun Sunian benar-benar istrimu, kamu tidak punya hak untuk menyentuhnya seujung jari pun, apalagi sampai menyakiti anak itu. Presiden Huo, saya salah. Saya tidak akan berani melakukannya lagi. Tidak berani lagi. Sunian benar-benar wanita tak tahu malu. Bahkan pasangan aslinya pun tidak dia kenali. Benar sekali, Presiden Huo juga sudah tertipu olehnya. Presiden Huo. Presiden Huo, ini adalah laporan hasil tes DNA. Xingche Xinyao, hasil hubungan kekerabatan dengan Anda sudah keluar. Berdasarkan hasil DNA, mereka benar-benar anak Anda. Ya ampun, anak-anak ini ternyata benar-benar anak Presiden Huo. Tidak disangka, Huo Yanqi ternyata sudah melakukan tes DNA lebih awal. Beraninya kamu memukul anak laki-lakiku? Beraninya memukul anak perempuanku? Dan beraninya memukul istriku? Jangan pukul lagi, jangan pukul lagi. Aku akan mengaku semuanya. Aku mengaku. Presiden Huo, masalah ini bukan salahku. Presiden Huo, itu dia, Ma Weiwei yang memberikan uang padaku dan menyuruhku bekerja untuk Nona Zhou. Bukan aku. Itu tidak ada hubungannya denganku. Itu dia. Semua itu dilakukan oleh Ma Weiwei. Wang Xi, segera hancurkan bisnis keluarga Zhou. Presiden Huo, aku mohon berikan keluarga Zhou jalan untuk bertahan hidup. Ayah. Dasar kau anak bodoh, kamulah yang telah menyeret keluarga Zhou ke dalam kehancuran. Presiden Huo, Presiden Huo. Presiden Huo, aku sudah memberitahu semuanya, tolong lepaskan aku. Bereskan semuanya. Baik, Tuan. Ini, apa maksud dari semua ini? Mungkinkah pihak rumah sakit melakukan kesalahan? Nyonya besar, ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh rumah sakit milik grup Huo sendiri, pasti tidak mungkin salah. Mereka benar-benar cucu laki-laki dan cucu perempuan kandung Anda. Cucu laki-lakiku? Cucu perempuanku? Cucu-cucuku tersayang? Cucu-cucuku tersayang,
Nenek minta maaf pada kalian. Nenek dulu terlalu bodoh hingga membiarkan kalian mengikuti ibu kalian dan menderita begitu banyak ketidakadilan. Nenek, jangan menangis. Jangan menangis, jangan menangis. Hari ini adalah hari yang sangat bahagia. Mulai sekarang, jika ada yang berani menindas kalian lagi, tidak peduli siapapun itu, nenek tidak akan pernah mengampuninya. Mawewe. Mawewe. Ternyata semua ini adalah ulah Mawewe. Kenapa bisa ada orang sejahat itu? Ternyata kita sudah salah sangka pada Sunian. Dia dan kedua anaknya sampai dijebak seperti ini. Sungguh malang sekali. Mawewe, apalagi yang ingin kamu katakan? Nyonya Huo, Presiden Huo, aku benar-benar mengaku salah. Tolong ampuni aku. Kamu sudah melanggar hukum karena memalsukan dokumen. Bawa dia ke kantor polisi, biarkan dia merenungkan kesalahannya di dalam penjara. Jangan, aku tidak mau dipenjara. Jika aku dipenjara, seluruh hidupku akan hancur. Kamu baru tahu rasanya hancur? Saat kamu menyewa orang untuk menjebak Sunian dan memukul cucuku, apa yang ada di dalam pikiranmu? Apa kamu tidak sadar bahwa kamu juga akan menghancurkan hidup ibu dan anak itu? Orang yang berhati licik seperti ini sama sekali tidak pantas dimaafkan. Dia memang harus mendekam di penjara. Bawa dia pergi. Jangan. Tolong jangan. Huo Yanqi, Sunian. Aku akan membuat perhitungan dengan kalian. Maafkan aku. Selama bertahun-tahun ini, membiarkanmu membesarkan anak sendirian, kamu sudah sangat menderita. Mulai sekarang, tidak akan ada lagi orang yang berani menindas kalian. Mama, apakah dia benar-benar ayah kami? Ya, dia ayah kalian? Adik, yang di sampingnya adalah nenek. Mama, apakah dia seperti yang dikatakan teman-teman? Ayah yang akan menemani kami bermain dan melindungi kami? Mulai sekarang, kita adalah satu keluarga. Dulu, nenek sangat bodoh dan membuat kalian menderita. Kedepannya, nenek pasti akan menebus semuanya pada kalian. Benar juga. Apakah kalian lapar? Nenek akan minta dapur membuatkan makanan enak untuk kalian. Wangshi, cepat pergi ke dapur, gunakan standar tertinggi, buat 2 porsi pencuci mulut anak, jangan pakai kacang. Nenek, kuenya mau rasa stroberi ya? Ada. Nenek akan minta mereka membuatkan rasa stroberi untukmu, dan memberi banyak stroberi untuk Yao-Yao, ya? Baik. Mulai sekarang, kita sekeluarga tidak akan pernah terpisah lagi. Ternyata, Presiden Huo sangat tulus kepada Nona Su. Sebelumnya kita sudah salah menilainya. Sekarang Nyonya Huo sangat baik pada anak-anak. Beginilah seharusnya sebuah keluarga. Untunglah kebenarannya sudah terungkap. Jika tidak, Nona Su dan anak-anak pasti akan sangat menderita. Kita akhirnya punya ayah. Mulai sekarang teman-teman tidak akan lagi menghinaku sebagai anak tak diakui. Ibu, aku ingin menikahi Sunian. Menikahinya? Coba pikirkan baik-baik. Dia lebih tua 10 tahun lebih darimu. Jika ini tersebar, apa kata orang tentang keluarga Huo? Komentar orang tidak penting. Yang penting dia adalah ibu dari anak-anakku, dan anak-anak adalah cucu ibu. Tapi usianya, jika kamu tidak menikahinya, Xing Che dan Xing Yao hanyalah anak luar nikah. Keluarga kita, keluarga Huo, sangat mementingkan reputasi. Jika anak-anak menyandang status sebagai anak luar nikah, saat sekolah dan bergaul nanti, mereka akan dicemooh orang. Aku tidak bisa membiarkan cucu-cucuku merasakan ketidakadilan seperti ini. Ibu, maksud ibu adalah boleh saja menikah, tapi pernikahan harus digelar dengan sangat mewah, biar semua orang tahu, Sunian bukan hanya nyonya muda resmi yang dinikahi sah oleh keluarga Huo, Xing Che dan Xing Yao juga merupakan keturunan sah keluarga Huo. Terima kasih, Bu. Hubungi perusahaan penyelenggara pernikahan, siapkan acara dengan standar tertinggi. Sayang-sayangku, saatnya makan. Yanqi, kamu sedang apa?
Sunian, selama 6 tahun ini kamu sudah bekerja keras. Aku tahu kamu membesarkan 2 anak sendirian dan menanggung banyak penderitaan. Aku tidak bisa menebus rasa bersalahku padamu dan anak-anak, tapi di sisa hidupku ini, aku akan berusaha sekuat tenaga untuk melindungi kamu dan anak-anak. Maukah kamu menikah denganku? Aku mau. Setelah ini tidak akan ada lagi orang yang bilang kalau kami adalah anak-anak tanpa ayah. Ayah dan ibu sudah menikah, aku mau pakai gaun Tuan Putri dan jadi pembawa bunga. Mulai sekarang keluarga kita tidak akan pernah terpisahkan lagi. Yanci, besok aku ingin pulang ke kampung halaman untuk menjenguk ibuku, lalu sekalian memberitahukan soal pernikahan ini kepadanya. Baiklah, aku akan menemanimu pulang. Ah, tidak perlu kok. Orang-orang di desa tidak tahu yang sebenarnya. Mereka pasti akan membicarakan hal-hal yang tidak enak. Kalau sampai terdengar oleh Nyonya Huo, dia pasti akan merasa tidak senang. Biar aku pergi sendiri saja, sebentar saja kok. Kalau begitu aku akan meminta Wang Shi mengantarmu sampai ke mulut desa, dan saat kamu akan kembali, biarkan dia menunggumu di sana. Iya, baiklah. Nenek. Kalian sudah kembali? Apakah kalian merindukan nenek? Rindu sekali. Ibu, kali ini aku kembali. Ingin membicarakan sesuatu dengan ibu. Katakanlah. Sunian, kenapa kamu kembali lagi? Malah membawa 2 anak ini kembali, ingin menumpang hidup ya? Kakak ipar, aku hanya kembali untuk menjenguk ibu. Ibu sudah ada kami, tidak perlu kamu jenguk. Kamu ini selalu saja kembali. Apa yang sebenarnya kamu cari? Kalian bertiga ini hanya merepotkan kami saja. Cepat pergi. Rumah ini tidak sanggup menghidupi kalian bertiga. Lauer, dia itu adik kandungmu sendiri. Kamu tidak boleh bersikap begitu kejam. Ibu, dia itu hanya wanita tak tahu malu yang hamil sebelum menikah. Kenapa ibu malah membelanya? Sulaoer. Kak Kiang? Hutang kirimu padaku, kapan akan kamu lunasi? Kalau hari ini tidak kamu bayar, aku akan buat perhitungan denganmu sebagai gantinya. Bukan begitu, Kak Kiang. Berikan aku waktu beberapa hari lagi. Aku akan segera pergi mencari uangnya sekarang. Waktu tambahan, aku bisa menunggumu, tapi saudara-saudaraku tidak bisa menunggu. Ini adik perempuanmu? Benar. Wajahnya lumayan menarik juga. Apa yang mau kamu lakukan? Dia berutang $100.000 padaku. Sebagai seorang adik, bukankah kamu seharusnya membantu? Asal kamu mau menemaniku 1 malam saja, maka hutang $100.000 ini lunas. Bagaimana? Enyah kau. Keras kepala sekali. Wanita sepertimu, wanita tua yang tidak laku, menemaniku 1 malam saja, sudah sangat menguntungkan bagimu. Sunian, apa kamu bodoh? Kamu hanya perlu menemani Kak Kiang 1 malam, lalu dapat $100.000. Bukankah hutang kakakmu jadi lunas? Bukankah bagus jika nanti ada Kak Kiang yang melindungimu? Dia itu suamimu. Kenapa tidak kamu saja yang pergi? Dasar orang yang tidak tahu terima kasih. Jika Kak Kiang bisa menyukaiku, mana mungkin giliranmu? Dasar bibi jahat, jangan ganggu ibuku. Dasar anak haram. Beraninya kamu mendorongku. Pergi. Singce, kamu tidak apa-apa. Papa kami akan datang menyelamatkan kami. Papa, di mana papamu itu? Biarpun papamu datang sekarang, aku akan tetap menghabisinya. Sunian sudah memberikan keturunan bagi keluarga Huo, apalagi mereka anak kembar. Aku sebagai ibu mertuanya ini pernah memperlakukannya dengan buruk dulu, merasa sangat menyesal jika mengingatnya. Ibu, semuanya sudah berlalu. Syukurlah Sunian dan anak-anak semuanya baik-baik saja. Karena tanggal pernikahan sudah ditentukan, saat keluarga-keluarga Huo meminang menantu, mana mungkin kita tidak mengikuti adat. Kita harus pergi ke keluarga Su untuk melamar, demi menghargai keluarga Su. Ibu, maksud ibu ingin pergi ke keluarga Su untuk melamar? Tentu saja. Dengan begitu, barulah terlihat ketulusan dari keluarga-keluarga Huo. Terima kasih, Ibu. Sudah begitu memikirkan Nian-Nian dan anak-anak. Halo, Wang Shi. Segera siapkan hantaran mewah. Kita akan pergi ke keluarga Su untuk melamar. Dasar wanita tua tidak laku, jangan berlagak suci di hadapanku. Jangan harap. Kesalahan yang kalian buat, kenapa aku yang harus menanggungnya?
Benar-benar tidak tahu diuntung. Jangan pukul ibuku. Kamu orang jahat. Pergi. Hari ini kamu harus pergi. Jika kamu tidak mau, aku akan membuang kedua anak ini untuk melunasi hutang. Kita lihat apa kamu akan merasa menderita. Coba saja kalau berani menyentuh anak-anak itu. Nian adalah putriku. Kalian tidak boleh merendahkannya seperti ini. Uangnya akan aku bayar pelan-pelan. Membayar? Memangnya kamu sanggup? Nenek! Ibu! Ibu, bangunlah. Ibu. Sudah diberi cara baik-baik tidak mau, malah memilih cara kasar. Hentikan. Siapa kamu? Beraninya kamu ikut campur urusan keluargaku? Menantuku, beraninya kamu menyentuhnya. Siapa kamu berani memukul istriku? Berani menindas istri dan anakku. Apa kalian sanggup menebusnya dengan nyawa kalian? Lepaskan. Untuk apa kalian menangkapku? Aku hanya datang untuk menagih hutang. Menagih utang? Berani sekali kamu? Bahkan istri dari keluarga Huo, berani kamu tindas? Bahkan anaknya pun tidak kamu lepaskan. Apa kamu mau aku buat perhitungan? Mungkinkah dari keluarga terpandang di Jiangcheng, keluarga Huo? Suami Sunian adalah CEO grup Huo? Presiden Huo, apa kamu tidak salah lihat? Sunian itu hanyalah wanita hina yang hamil sebelum menikah. Entah di mana dia menggoda pria tidak jelas, dan melahirkan 2 anak itu. Dia tidak pantas menjadi istrimu. Benar, benar sekali. Si Sunian ini adalah wanita yang tidak bermoral. Kami hanya sedang memberinya pelajaran. Kamu sedang mempertanyakan aku, hingga istri saya sendiri, dan anak saya pun bisa salah kamu kenali? Presiden Huo, saya benar-benar tidak tahu diri. Tolong ampuni saya memang sudah buta. Presiden Huo, kami sudah khilaf. Tolong maafkan saya tidak akan berani lagi lain kali. Presiden Huo. Sunian, tolong mohonkan ampun pada Presiden Huo. Aku ini kakak kandungmu. Iya, benar. Bagaimanapun kita ini masih satu keluarga. Satu keluarga? Sekarang kamu baru ingat kalau kita satu keluarga? Saat ingin menyerahkanku untuk melunasi utang, dan saat menindas anakku. Kenapa kamu tidak ingat kalau kita satu keluarga? Bawa mereka pergi, serahkan ke polisi. Biar hukum yang menghukum mereka seberat-beratnya. Presiden Huo, aku tidak mau pergi. Hei, Presiden Huo, mohon ampuni saya. Presiden Huo. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Wang Shi, bawa ke rumah sakit. Baik. Mama hari ini cantik sekali. Papa juga sangat tampan. Presiden Huo, waktu pemberkatan pernikahan sudah tiba. Mari kita beri selamat kepada Tuan Huo Yanqi dan Nona Sunian. Semoga pernikahan mereka bahagia. Ketika ketulusan sudah begitu membara, maka usia, kekayaan, dan status hanyalah debu dalam perjalanan waktu. Pada akhirnya tidak akan bisa menghalangi 2 insan yang saling mencintai untuk saling mendekat satu sama lain dan mengubah segala penyesalan menjadi kebahagiaan yang sempurna.